Selamat pagi Bu serta teman-teman kami semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang kebijakan ekonomi, skala ekonomi internal dan eksternal, serta perdagangan internasional. Adapun anggota dari kelompok 2 yaitu Desi Adistora Sinaga, Rita Oktavia Ritonga, Lucinda Sirait, dan yang terakhir Yohana Margareta Silaban. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi. Pengertian kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Kebijakan ini dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Sedangkan dalam lingkup internasional, kebijakan ekonomi adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan negaranya dengan melalui kegiatan yang mendorong ekspor dan mengatur atau mengendalikan impor. Kebijakan ekonomi dapat berupa yang pertama, kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan. Yang kedua, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Yang ketiga ada pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Instrumen kebijakan ekonomi internasional meliputi yang pertama, kebijakan perdagangan internasional mencakup tindakan atau kebijakan pemerintah terhadap perdagangan luar negerinya, khususnya mengenai ekspor dan impor barang atau jasa, misalnya pengenaan tarif terhadap barang impor, bilateral trade agreement, pengenaan kuota impor dan ekspor, dan lain-lain. Yang kedua, kebijakan pembayaran internasional adalah mencakup tindakan pemerintah terhadap pembayaran internasional, misalnya pengawasan terhadap lalu lintas devisa, pengaturan lalu lintas modal jangka panjang. Dan yang ketiga, kebijakan bantuan luar negeri adalah tindakan pemerintah yang berhubungan dengan bantuan pinjaman atau utang, bantuan untuk rehabilitasi, serta pembangunan dan lain-lain. Contoh kebijakan ekonomi internasional adalah yang pertama subsidi ekspor, yang kedua kuota impor, yang ketiga voluntary export restraint, dan yang keempat persyaratan kandungan lokal. Adapun tujuan kebijakan ekonomi internasional, yang pertama autarki. Tujuan autarki bermaksud untuk menghindarkan dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh ekonomi, politik, atau militer. Yang kedua, kesejahteraan. Dengan mengadakan perdagangan internasional, suatu negara akan memperoleh keuntungan dari adanya spesialisasi dan kesejahteraan meningkat. Maka, untuk mendorong perdagangan internasional, hambatan atau restriksi dalam perdagangan internasional seperti tarif, kuota, dan sebagainya akan dihilangkan atau paling tidak dikurangi. Hal ini berarti mengarah ke perdagangan bebas. Dan yang ketiga, proteksi. Tujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Kebijakan dapat berupa tarif atau kuota impor. Yang keempat, keseimbangan neraca pembayaran. Terutama bagi negara yang mengalami defisit dalam neraca pembayarannya, posisi cadangan valuasinya lemah, maka diperlukan kebijakan ekonomi internasional guna menyeimbangkan neraca pembayaran internasionalnya. Kebijakan ini umumnya berbentuk pengawasan devisa. Pengawasan devisa tidak hanya mengatur atau mengawasi lalu lintas, tapi
juga modal. Adapun bentuk-bentuk kebijakan ekonomi internasional, yang pertama kebijakan ekspor dan impor. Beberapa kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor yaitu pertama, diskriminasi harga adalah suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Untuk barang yang sama, harga untuk negara yang satu lebih mahal atau lebih murah daripada negara lainnya. Hal ini dilakukan atas dasar perjanjian atau dalam rangka perang aktif. Yang kedua, pemberian premi atau subsidi. Kebijakan pemerintah untuk memajukan ekspor adalah dengan memberi premi kepada badan usaha yang melakukan ekspor. Pemberian premi atau subsidi itu antara lain berupa bantuan biaya produksi serta pembebasan pajak dan fasilitas lain dengan tujuan agar barang ekspor memiliki daya saing di luar negeri. Yang ketiga yaitu dumping, adalah kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor atau harga barang di luar negeri lebih murah daripada harga di dalam negeri. Cara ini hanya dapat dilakukan bila pasar dalam negeri dikendalikan atau dikontrol oleh pemerintah. Yang keempat, politik dagang bebas merupakan suatu kebijakan di mana masing-masing pemerintah memberi kebebasan dalam ekspor dan impor. Yang kelima, larangan ekspor merupakan kebijakan atas suatu negara untuk melarang ekspor barang-barang tertentu ke luar negeri. Penyebabnya bisa karena alasan ekonomi, sosial, dan budaya. Yang kedua, kebijakan tarif dan non-tarif. Kebijakan hambatan tarif adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang-barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang-barang sejenis yang diimpor dari luar negeri dengan cara menarik atau mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai atau dikonsumsi habis di dalam negeri. Macam-macam penentuan tarif atau bea masuk yaitu yang pertama, bea ekspor adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang yang diangkut menuju negara lain. Yang kedua ada bea transito, adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang melalui batas wilayah suatu negara dengan tujuan akhir barang tersebut ke negara lain. Yang ketiga, bea impor adalah pajak atau bea yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk dalam suatu negara. Kebijakan hambatan non-tarif adalah berbagai kebijakan perdagangan selain bea masuk yang dapat menimbulkan distorsi sehingga mengurangi potensi manfaat perdagangan internasional. RTTM Hukman dan RTTM Outgas mengelompokkan hambatan non-tarif sebagai berikut. Yang pertama ada pembatasan spesifik, yang kedua ada peraturan bea cukai, dan yang ketiga partisipasi pemerintah. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Lisa. Tiga kebijakan ekonomi internasional lainnya. Pertama, politik proteksi. Politik proteksi adalah kebijakan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri yang sedang tumbuh atau invent industri dan persaingan barang-barang impor. Yang kedua, politik dagang. Politik dagang bebas. Politik dagang bebas adalah kebijakan pemerintah untuk mengadakan perdagangan bebas antar negara. Pihak-pihak yang mendukung kebijakan perdagangan bebas mengajukan alasan bahwa perdagangan bebas akan memungkinkan bila setiap negara berspesialisasi dalam memproduksi barang di mana suatu negara memiliki keunggulan komparatif. Yang ketiga, politik autarki. Politik autarki adalah kebijakan perdagangan dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari pengaruh-pengaruh negara lain, baik pengaruh politik, ekonomi, maupun militer, sehingga kebijakan ini bertentangan dengan prinsip perdagangan internasional yang menganjurkan adanya perdagangan bebas. Selanjutnya, skala ekonomi atau economies of scale.
Skala ekonomis berhubungan dengan penurunan biaya untuk memproduksi satu unit produk dikarenakan bertambahnya jumlah produk yang diproduksi per periode. Peningkatan jumlah produksi dari Q ke Q2 menyebabkan turunnya biaya produksi per unit dari C ke C1. Sumber-sumber umum skala ekonomi. Yang pertama, pembelian. Sebagian besar membeli bahan melalui kontrak jangka panjang. Yang kedua, manajemen, dengan meningkatkan spesialisasi manajer. Yang ketiga, keuangan, untuk memperoleh beban bunga yang lebih rendah saat meminjam dari bank dan memiliki akses ke berbagai instrumen keuangan yang lebih besar. Keempat, pemasaran, dengan mengalokasikan biaya iklan selama rentang yang lebih besar di pasar media output. Jenis skala ekonomi atau economies of scale. Yang pertama, ada skala ekonomis eksternal atau external economies of scale. Pengertiannya, yang pertama akan tercipta apabila jumlah biaya per unit sudah tergantung pada besarnya industri, tidak perlu besarnya satu perusahaan. Yang kedua, suatu perusahaan dikatakan berhasil mencapai skala ekonomis internal apabila mampu mengurangi biaya dan meningkatkan volume produksi. Yang ketiga, secara umum perusahaan berskala besar memiliki modal yang besar pula sehingga mampu membeli stok bahan baku dalam jumlah yang besar pula. Dengan produksi massal, biaya produksi per unit dapat ditekan sehingga menjadi lebih rendah. B. Keuntungan skala ekonomis eksternal. Yang pertama, bagi perusahaan skala kecil akan sulit untuk mendapatkan keuntungan efisiensi skala ekonomis eksternal. Sulit bukan berarti tidak bisa sama sekali untuk memanfaatkan faktor eksternal guna mendapatkan keuntungan efisiensi skala ekonomis eksternal. Yang kedua, caranya adalah dengan menjalin kerjasama dengan beberapa perusahaan skala kecil lainnya untuk memanfaatkan keuntungan letak geografis di suatu wilayah. Misalnya, restoran, galeri, kafe, dan lainnya membuka usaha di wilayah tertentu yang lokasinya saling berdekatan. Yang ketiga, skala ekonomis dinilai mampu memberikan dampak positif dan keuntungan bagi perusahaan skala besar. Semakin besar ukurannya, perusahaan akan melakukan produksi massal sehingga biaya produksi per unit produk yang dikeluarkan cenderung lebih rendah. Yang keempat, tidak menutup kemungkinan perusahaan berskala besar pun tak berhasil mencapai keuntungan efisiensi skala ekonomis apabila gagal merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan manajerial, sehingga operasional perusahaan menjadi tidak efisien. Hal ini dikenal dengan istilah skala disekonomis yang merupakan kebalikan dari skala ekonomis. 2. Skala ekonomi internal. Internal economies of scale. Pengertiannya, muncul jika biaya per unit tergantung pada besarnya suatu perusahaan, sehingga hal itu tidak perlu dikaitkan dengan besarnya industri yang bersangkutan. Yang kedua, suatu perusahaan dapat memperoleh keuntungan efisiensi dengan memanfaatkan faktor-faktor dari luar perusahaan. Yang ketiga, beragam fasilitas seperti pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi dapat dimanfaatkan oleh semua perusahaan yang beroperasi atau bekerja dalam lingkup industri dan memberikan dampak positif bagi para pelaku usaha di industri tersebut. Adapun keuntungan skala ekonomis internal adalah yang pertama, kemampuan teknis melakukan efisiensi proses produksi. Perusahaan-perusahaan manufaktur cenderung memiliki peralatan khusus dengan teknologi canggih dalam menjalankan proses produksinya. Ketersediaan peralatan tersebut memungkinkan proses produksi berjalan secara lebih efisien. Yang kedua, kekuatan monopsoni perusahaan. Ketika perusahaan membeli bahan baku lebih banyak, maka perusahaan dapat melakukan negosiasi harga yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing. Sebagai contoh, supermarket grosir cenderung menawarkan harga lebih rendah dibandingkan dengan toko pada umumnya, karena memiliki daya beli
yang memberikannya keuntungan monopsoni skala ekonomis. Yang ketiga, kemampuan manajerial. Perusahaan dapat mempekerjakan atau menyewa tenaga ahli untuk mengelola cabang perusahaan di daerah tertentu. Yang keempat, kemampuan keuangan yang memiliki peran penting dalam operasional perusahaan karena dapat mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki permodalan yang kuat baik melalui penjualan saham maupun pinjaman. Yang kelima, jaringan dalam bisnis online. Kemampuan perusahaan mengadopsi teknologi digital memberikannya peluang untuk memasarkan dan menjaring pelanggan secara online. Sistem online dapat dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet yang sudah ada. Praktis, biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan akan jauh lebih rendah. Berikutnya adalah perdagangan internasional. Apa itu perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah perdagangan antara dua belah pihak yang berasal dari negara yang berbeda berdasarkan pada perjanjian yang telah disepakati bersama. Pihak yang melakukan perdagangan ini dapat berupa individu, perusahaan, atau pemerintah. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Yohana Margareta Selaban. Oke, selanjutnya bentuk-bentuk perdagangan internasional. Bentuk-bentuk perdagangan internasional ada 3 jenis. Yang pertama, perdagangan bilateral. Ini meliputi perdagangan 2 negara saja. Contohnya, perjanjian antara Indonesia dengan Jepang. Kemudian yang kedua, perdagangan regional, merupakan perdagangan yang dilakukan negara-negara dalam kawasan tertentu. Contohnya, organisasi antar negara seperti ASEAN dan Uni Eropa. Kemudian yang ketiga, perdagangan multilateral yang merupakan perdagangan yang dilakukan oleh antar negara atau banyak negara, contohnya IMF dan WTO. Faktor pendorong perdagangan internasional. Yang pertama, adanya ketersediaan sumber daya alam. Yang kedua, adanya perbedaan faktor produksi. Yang ketiga, dibutuhkannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Yang keempat, memperoleh keuntungan dari perdagangan antar negara. Yang kelima, keinginan untuk memperluas pasar. Dan yang terakhir adalah keinginan untuk melakukan kerjasama dengan negara lain. Selain itu, perdagangan internasional memiliki manfaat. Yang pertama ialah memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi oleh negara sendiri. Yang kedua, memperluas pasar sehingga meningkatkan efisiensi produksi. Ketiga, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang keempat, sebagai sumber devisa negara. Dan yang terakhir adalah mendorong alih teknologi. Hubungan kebijakan ekonomi terhadap perdagangan internasional. Berdasarkan definisinya, kita tahu bahwasannya kebijakan ekonomi itu adalah keseluruhan tindakan pemerintah suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, bahkan meningkatkan pendapatan negaranya melalui kegiatan yang mendorong ekspor atau yang mengatur dan mengendalikan impor. Juga keseluruhan tindakan ataupun kebijakan tersebut seperti kebijakan ekspor-impor, kebijakan tarif non-tarif, dan kebijakan perdagangan lainnya yang sudah dijelaskan sebelumnya, yang secara langsung maupun tidak langsung memperoleh komposisi, arah, serta bentuk dari perdagangan dan pembayaran internasional. Hubungan skala ekonomi terhadap perdagangan internasional. Peranan skala ekonomis dalam perdagangan internasional ternyata lebih menitik beratkan perhatian pada ekonomi internal. Karena ditinjau dari perspektif umum, konsep skala hasil yang meningkat mengacu pada situasi produksi bertambah lebih proporsional ketimbang peningkatan input atau faktor-faktor produksinya. Artinya, seandainya semua input dilipat duakan, maka output akan bertambah pula sebanyak dua kali lipat.
Demikian pula jika input ditambah 3 kali lipat, maka hasil outputnya juga akan bertambah 3 kali lipat. Skala hasil yang meningkat ini dapat terjadi karena operasi yang lebih besar cenderung meningkatkan pembagian kerja dan spesialisasi, sehingga setiap unit faktor produksi akan membuahkan hasil yang lebih besar pula. Sebagai contohnya yaitu faktor produksi tenaga kerja. Jika jumlahnya ditambah, maka sampai batas tertentu, masing-masing tenaga kerja itu akan dapat meningkatkan spesialisasinya dalam melakukan suatu tugas repetitif atau berulang-ulang, sehingga produktivitasnya akan meningkat. Skala operasi yang lebih besar meningkatkan digunakannya mesin-mesin dan berbagai peralatan yang lebih khusus untuk menjalankan fungsi-fungsi yang lebih spesifik dan produktif. Mesin-mesin seperti ini tentu saja akan menjadi terlalu mahal jika digunakan dalam operasi yang kecil. Oke, demikian presentasi dari kami kelompok 2. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.